wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi ke channel YouTube saya yang akan memberikan seputar informasi yang bermanfaat dan yang pasti patut Anda simak. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fardila Akilahaya. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dan NIM saya 1862201351 dan saya dari kelas 7 SIP 2. Dan pada kali ini saya akan membuat video review jurnal penelitian untuk memenuhi tugas atau ujian tengah semester saya yang mata kuliahnya Seminar Akuntansi Penelitian. Tidak tunggu lama-lama, mari kita simak jurnal yang saya akan review. Ya, pada kali ini yang pertama saya akan bahas yaitu tentang apa yang menjadi motivasi atau isu atau risk gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Nah, yang pertama yang saya akan bahas yaitu tentang yang pasti motivasi atau isu penelitian, risk gap, dan fenomena. Motivasi atau isu penelitian. Jika perusahaan ini memilih menjalankan strategis bisnis defender dengan mengeluarkan produk yang mengikuti pasar persaingan dapat menguntungkan dari segi stabilitas perusahaan di mata investornya. Namun, jika perusahaan memiliki untuk melakukan strategi bisnis prospektor yang berinovasi dalam menciptakan produk yang tidak sama dengan pasar pesaing, maka diperbolehkan. Namun, memiliki resiko yang sangat tinggi jika inovasinya itu baru. Tapi, jika inovasi itu diterima, dipasang pasarnya, hal ini dapat menguntungkan bagi perusahaan dan meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Apalagi jika inovasi tersebut itu menjadikan perusahaan menjadi perusahaan yang pasang pasarnya itu menjadi produk yang sejenis. Lanjut ke risk gap-nya. Di sini ada risk gap-nya. Menurut Agus 2004 dalam Rosnida 2013, dia tentang audit internalnya, dia membahas tentang pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan serta kepatuhan terhadap kepatuhan manajemen puncak yang telah ditetapkan. Dan strategi bisnisnya perusahaan itu mempengaruhi semua kegiatan perusahaan, karena semua kegiatan proses itu bisnisnya kegiatan operasional, transaksinya itu dilakukan semuanya, keputusan dibuat oleh manajer. Dan ada menurut Pardede 2014, dia isu berkelanjutan berawal dari isu pemanasan global dan kerusakan lingkungan. Fenomena ini tidak jelas mencantumkan secara jelas fenomena yang berhubungan dengan varian penelitian, sehingga penelaahan review tidak bisa mendapatkan isi fenomena yang jelas. Nah, di sini yang kedua itu tentang jelaskan artikel utama dalam penelitian ini. Di sini sudah terlampak artikelnya. Di sini ada yang dibahas tentang kinerja ekonomi yang termasuk variabelnya dapat dinilai lebih baik dalam tingkat pengembalian dananya menurut Wirlandari 2013. Dan untuk strategi bisnis perusahaan mempengaruhi semua kegiatan perusahaan, karena semua kegiatan proses bisnis, kegiatan operasional, dan transaksi dilakukan dan semua keputusan bisnis dibuat oleh manajer harus sejalan dengan strategi bisnis. Menurut Arif Tiara 2013. Menurut Pak Dede, itu di isu berkelanjutan berawal dari isu pemanasan global dan kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin di seluruh Indonesia. Dan menurut Timuriana dan Muhammad 2015, tindakan
Manajemen laba sebenarnya didasarkan pada berbagai maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Dan untuk kritikannya, tidak ada poin untuk kritikan ini dikarenakan penulis sudah cukup jelas dalam menjelaskan artikel-artikel utama apa saja yang tercantum. Nah, lanjut, apakah yang menjadi kebaruan novelty dari penelitian ini? Yaitu strategis bisnis defender dan prospectors memiliki arah yang sangat berbeda dalam meningkatkan kinerja ekonomi suatu perusahaan. Nah, di sini bagi perusahaan, jika inovasi tersebut dapat menjadikan perusahaan menjadi perusahaan yang menguasai pasar saing yang produk sejenis, maka akan diperbolehkan. Di sini apa riset question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama, apa kualitas auditor internal terhadap ekonomi performance-nya? Apa strategi untuk bisnis yang mempengaruhi ekonomi performance-nya? Apa pelaporan keberlanjutan mempengaruhi ekonomi performance-nya? Nah, untuk kritikan ini, peneliti tidak menjelaskan apa perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Seharusnya, perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Perumusan masalah yang disajikan di atas merupakan hasil penelaahan dari reviewer merujuk pada hipotesis dalam penelitian ini. Apa tujuan penelitian ini? Dan di sini itu untuk mengetahui bagaimana kualitas auditor internal terhadap ekonomi performance. Dan kedua, untuk mengetahui strategi bisnis terhadap ekonomi performance-nya. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dengan adanya pelaporan keberlanjutan terhadap ekonomi performance-nya. Dan untuk kritikannya, peneliti itu sudah jelas seperti apa saja tujuan penelitian tersebut diadakan terhadap variabel-variabel yang bersangkutan. Apa yang kontribusi dari penelitian ini? Dalam studi ini menjelaskan hubungan antara quality of internal auditors, business strategy, dan sustainability reporting terhadap economic performance, serta peran economic performance. Quality of internal auditor, business strategy, dan sustainability reporting. Dan kritikannya itu, peneliti hanya menjelaskan secara general penelitiannya, seharusnya kontribusi itu disampaikan spesifik lagi. Apa grant yang digunakan dalam penelitian ini? Yaitu ada dua, yaitu yang pertama ada stewardship theory dan ada positive accounting theory. Dia menjelaskan teori yang tidak berhubungan itu yaitu stewardship theory, tapi kalau untuk positive accounting theory itu dia berkaitan dengan perilaku manajer. Lanjut, kita ke yang ke-8, yaitu tentang jelaskan keterkaitan grant theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Di sini ada penampilan teori agensi dan teori signature theory. Dan saya membuat analisisnya. Untuk teori agensi itu, hubungan teori akuntansi positif dengan kinerja ekonomi terletak pada sikap manajemen yang berupaya menggunakan kapabilitas pengetahuan akuntansi, kebijakan akuntansi untuk menyongsong kinerja ekonomi yang terjadi di masa yang akan datang. Dan untuk signaling teorinya itu pengungkapan perusahaan dalam memberikan informasi keuangan dan non-keuangan yang relevan dan efektif dari perusahaan dalam laporan keuangan dan non-keuangan. Tindakan manajemen laba sebenarnya didasarkan pada berbagai maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Artinya, tindakan manajemen laba yang dilakukan mengandung motivasi tertentu karena
tingkat keuntungan atau profit yang diperoleh sering dikaitkan dengan kinerja manajemen. Menurut Timuriana dan Muhammad 2015. Oleh karena itu, manajemen sering mengambil tindakan agar laporan keuangan yang disajikan terlihat baik dengan metode manajemen laba. Untuk pengungkapan perusahaan itu dapat menjadi sinyal adanya penurunan tingkat kinerja ekonomi sebagai akibat dari praktik manajemen laba yang didasarkan pada perilaku oportunistik secara manajer. Untuk kritikan ini, peneliti tidak menjelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan judul penelitian secara eksplisit dan hanya tergambar secara implisit saja. Lanjut, di sini ada gambar kerangka konsepsional. Nah, di sini tuh peneliti itu tidak menjelaskan secara implisit mana yang termasuk redaksional hipotesisnya. Seharusnya dijelaskan keterkaitan hipotesis dengan variabel yang memberikan tanda-tanda yang jelas. Lanjut, apakah hipotesis penelitiannya? Nah, di sini ada hipotesis penelitiannya. Yang pertama yaitu hipotesis yang pertama adalah kualitas auditor internal berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Dan yang hipotesis yang kedua, strategis berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Yang ketiga, pelaporan berkelanjutan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Dan yang keempat, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. Dan yang kelima, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. Yang keenam, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Yang ketujuh, manajemen laba negatif berhubungan terhadap hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi. Dan untuk kritikannya di sini adalah untuk redaksionalnya hipotesis. Untuk hipotesis yang kelima, 6 dan 7 dia dipahami sehingga kurang bisa dipahami sehingga hipotesis tidak bisa ditangkap dengan jelas. Seharusnya redaksional hipotesisnya digunakan yaitu untuk hipotesis yang kelima, variabel kinerja ekonomi memiliki hubungan pada pengaruh kualitas auditor internal terhadap manajemen laba. Dan untuk hipotesis yang keenam, variabel kinerja memiliki hubungan pengaruh pada manajemen laba dalam strategis bisnisnya. Dan yang ketujuh, variabel kinerja ekonomi memiliki hubungan pengaruh pada manajemen laba dalam hubungan sustainability-nya. Nah, lanjut ke jelaskan metode yang digunakan. Dan metode untuk penelitian ini atau jurnal ini, rancangan penelitiannya itu path analysis atau analisis jalur. Jadi kritiknya itu peneliti tidak menampilkan rancangan penelitian secara jelas. Dan untuk definisi operasional variabel pengukurannya itu datanya digunakan dengan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan lokasi masing-masing perusahaan itu dijadikan sampel. Dan untuk kritikannya itu peneliti kurang jelas menampilkan data perusahaan yang dijadikan sampelnya apa saja. Dan teknik penarikan sampelnya itu 9 perusahaan yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Dan untuk kritikan saya, peneliti itu kurang menjelaskan penarikan sampel secara eksplisit. Harusnya penelitian itu menyebutkan kriteria penarikan sampelnya. Dan untuk unit analisisnya, seluruh perusahaan yang terdaftar di indeks Kompas 100 Bursa Efek Indonesia selama periode 2013 dan sampai 2016. Dan untuk kritikannya, peneliti sudah jelas dalam menampilkan unit analisis tetapi secara implisit. Untuk jenis data, dalam penelitian ini digunakan dengan data sekunder yang diambil dengan metode dokumentasi yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan lokasi masing-masing perusahaan dijadikan sampel. Dan lalu uji kelayakan modelnya. Ya,
analisis jalur. Dan penelitian sudah jelas menampilkan uji kelayakan secara implisitnya. Dan di sini jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengajuan hipotesisnya. Nah, di sini sudah jelas, menurut saya penelitian sudah jelas menampilkan persamaannya dalam penelitiannya. Dan jelaskan hasil pembahasan penelitiannya. Nah, di sini hasil untuk pembahasan yang uji F dan uji T di sini sudah jelas untuk pembahasannya uji F dan uji T-nya, dan saya akan membahas dengan uji F-nya. Nah, sekarang saya sudah jelaskan hasil penelitian dari hasil pembahasannya itu. Di sini ada uji F. Nah, uji F itu dia ada F statistiknya, dia hasilnya 8,355,806. Dan di sini F statistiknya itu sebesar 8,355,806. Sedangkan untuk F tabelnya dengan taraf 5%, DF K dikurang 1 sama dengan 4, diperoleh F tabelnya itu sebesar 2,68. Dan dengan demikian, untuk nilai prop-nya itu 0,00012. Dan untuk uji T-nya itu sendiri, di sini ada penjelasannya. Nah, untuk nilai prop yang IAQ yaitu dia adalah 0,000, dia kurang dari 0,05, sehingga dalam disimpulkan bahwa variabel kualitas auditor internal dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Dan hipotesis yang pertama dalam penelitian ini diterima. Dan untuk yang kedua, penelitiannya tentang nilai prop BS itu 0,0014, dia kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan variabel strategis bisnis dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Dan nilai prop-nya untuk SR itu sebesar 0,06789, dia lebih dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa variabel sustainability-nya itu dalam penelitian tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonominya. Dan yang keempat itu adalah AIM. AIM-nya itu dia 0,0564, dia kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen laba dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif terhadap kinerja ekonominya. Untuk nilai prop IEQ AM-nya itu 0,7862, lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen laba dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. Dan untuk hipotesis yang kelima itu ditolak. Dan untuk nilai prop-nya untuk BSM 0,085 kurang dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen dalam hal ini memiliki pengaruh negatif terhadap hubungan bisnis strategi terhadap ekonomi. Dan untuk hipotesis penelitian ini diterima. Dan untuk nilai prop SR EM 0,5171 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel earning manajemen penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan sustainability report-nya. Maka hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Nah, lanjut ke apa simpulan, keterbatasan, dan implikasi dalam penelitian ini. Dan di sini sudah ada tampilannya, kesimpulannya, dan untuk kritikan saya dalam penelitian ini. Dan penelitian ini kesimpulannya sudah jelas dengan hasil kesimpulan data secara menyeluruh sudah jelas. Dan untuk keterbatasannya, penelitian sudah cukup jelas dengan lengkap terkait dengan keterbatasan apa saja dalam penelitian ini. Dan untuk
rekomendasi atau implikasinya itu peneliti itu sudah cukup jelas terkait rekomendasi untuk masukan bagi perusahaan. Nah, sekian untuk review jurnal penelitian ini dalam judul moderasi manajemen laba, kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan pelaporan keberlanjutan kinerja ekonomi. Dan sampai jumpa lagi. See you next video.